Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat askar yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku, kemudian zaman sesudahnya, kemudian sesudahnya. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya manusia-manusia yang dijamin kebaikannya, manusia-manusia yang kita ambil suri tauladannya, manusia-manusia yang bisa kita ambil keilmuannya, amaliyahnya adalah para salafus soleh. Salafus soleh yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Sahabat askar yang dirahmati Allah, ada salah satu salafus soleh yang gak pernah satu majelis taklim bersama Rasulullah, yang gak pernah duduk bercengkrama bersama Rasulullah, yang gak pernah ikut berjihad berperang bersama Rasulullah. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pemuda yatim miskin, ada sedikit bekas sopak di lengannya. Namun menurut saya pribadi, Uwais Al-Qarni ini tampan sebagaimana Mus'ab bin Umair. Uwais Al-Qarni ini putih dan bermata biru. Ada salah satu amaliyahnya yang luar biasa, yang menurut saya pribadi membahasakannya jihad sosial, yaitu birrul walidainnya sungguh hebat, sehingga bisa dikatakan sangat dipuji oleh para malaikat dan para penduduk langit. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan dia terkenal di kalangan penduduk langit, bukan di bumi. Uwais Al-Qarni tiap pagi dia menggembala kambing tetangganya. Dari hasil upah kambing tersebut dia memenuhi kebutuhan bundanya dan dirinya. Tiap pagi ibundanya disuapi, dirawat. Sebelum berangkat menggembala kambing tetangganya, ia pamit mencium tangan ibundanya, dan sembari menggembala kambing dia juga menggendong sapi peliharaannya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sapi kecil itu pedet, jadi dia menggendong pedet tiap pagi ke perbukitan. Kalau secara mainstream orang-orang pada umumnya bisa disebut aneh dan gila. Sebagian ada satu tetangganya yang menyebut dia itu majnun, gila. Masa tiap pagi menggendong sapi kecil dari perbukitan terus diturunkan lagi ketika hampir menjelang sore bersama kambing yang digembalakannya milik tetangganya. Sedangkan tiap malam bisa dibilang Uwais Al-Qarni ini berkhalwat pada Allah Ta'ala. Jadi bermunajat, salat lail, berzikir. Hingga suatu hari ketika menjelang musim haji sekitar bulan Dzulqa'dah, ia berkata pada ibundanya, "Wahai ibunda, bentar lagi musim haji. Ayo kita berhaji sesuai keinginan dan cita-cita bunda." Bundanya kaget dan bingung juga sih. "Wahai Ananda, gimana caranya kita ke sana? Lawang kita ini miskin, kita nggak punya apa-apa. Gimana caranya menyewa kuda atau unta untuk pergi ke sana?" Uwais Al-Qarni dengan tegas dan bernada lembut, "Aku menggendongmu, ibu." Ya, jadi karena terbiasa menggendong sapi kecil atau pedet dalam bahasa Jawanya, sehingga kekuatannya terbiasa. Jadi terbiasa dengan beban berat.
ternyata target jangka panjangnya ia membiasakan dengan beban berat, sehingga kalau orang terbiasa beban berat kan terbiasa terasa ringan gitu loh. Nah, Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya dari Yaman ke Tanah Suci itu sekitar 680 km hingga sekitar 700 km lah, seperti itu. Jadi dengan izin Allah, Uwais Al-Qarni sampai ke Tanah Suci, sampai terlihat punggungnya lecet-lecet menggendong ibundanya, dan keinginan dan cita-cita ibundanya untuk pergi haji, ibadah haji tercapai atas izin Allah dan atas perjuangan Uwais Al-Qarni. Hingga Rasulullah menyebut Uwais Al-Qarni ini terkenal di kalangan penduduk langit, dipuji, didoakan oleh para malaikat Allah, seperti itu ya. Kalau sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, Ja'far, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Rawaha dan lain sebagainya mungkin masih terkenal di kalangan para sahabat, di kalangan suku-suku Jazirah Arab saat itu ya, seperti itu. Kalau Uwais Al-Qarni ini nggak terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi dia terkenal di kalangan penduduk langit, bahkan dipuji saking luar biasanya birrul walidainnya, seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata pada Ali dan Umar, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, yaitu Uwais Al-Qarni, mintalah agar dia mendoakanmu berdua, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian berdua, karena dia adalah penghuni langit, terkenal di langit, bukan penduduk bumi. Padahal Rasulullah SAW berkata 10 sahabat yang dijamin surga, diantaranya adalah Ali dan Umar. Tapi Rasulullah memerintahkan hal ini juga ada hikmah lain. Jadi meminta doa orang soleh itu juga sebagai bagian dari kebaikan dan amal soleh. Dan yang kedua, agar tidak merasa diri paling suci karena sudah dijamin surga. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan ini kita bisa ambil adalah salah satu karakter salafus soleh, yaitu adalah niscaya berbakti pada ibundanya. Jadi niscaya berbakti pada ibundanya. Kalau kita tidak berbakti atau kurang berbakti pada ibu, berarti kita masih jauh dari karakter salafus soleh. Sedangkan jaminan Nabi, jaminan Rasulullah adalah manusia terbaik adalah salafus soleh, yaitu 3 zaman tersebut, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.